Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi bersama saya Desi Selviani di Super Prediksi Piala Eropa 2024. Bersama saya, di kanan kiri saya ada Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Mbak Desi. Ya, dan kanan saya ada Bung Alfa. Halo. Halo Desi. Ya. Nah, kita mau ngebahas nih tentang prediksi pertandingan perdana di grup B Piala Eropa antara Spanyol versus Kroasia dan Italia versus Albania. Nah, kalau Bung Majid sendiri udah punya bayangan nggak nih buat Spanyol versus Kroasia yang akan digelar nanti malam minggu ini? Iya, Kak Desi, ya seperti ketahui Spanyol jadi salah satu negara yang difavoritkan juara juga ya. Apalagi skuad kali ini datang juga dengan gabungan antara pemain muda dan pemain senior. Dan kita tahu Spanyol juga jadi salah satu tim terbanyak yang menjuarai di Piala Eropa itu 3 kali. Terakhir di tahun 2012, kemudian ada di tahun 2008 dan paling jauh 1964. Dan kali ini saya pikir Spanyol di grup B yang mungkin bisa dibilang grup neraka untuk Albania ya, karena ada situ ada Spanyol, ada Italia, ada Kroasia, di mana 3 tim ini memang 3 tim teratas lah dan langganan Piala Dunia juga. Sementara ya ini mungkin akan menjadi catatan sendiri atau kuda hitam lah buat Albania. Tapi untuk laga pertama antara Spanyol menghadapi Kroasia ya, saya pikir Spanyol masih diunggulkan lah. Kalau untuk Italia versus Albania di grup B ini gimana? Italia Albania, saya lihat dari Albanianya. Albania itu datang memang dari kualifikasi, dia memang tampil mengesankan ya Albania ini. Albania itu kalau tidak salah dia keluar sebagai juara grup juga di kualifikasi kemarin dengan dia mengalahkan beberapa negara seperti Polandia, kemudian juga ada salah satu lagi negara yang kuat juga, dan saya pikir ini akan menjadi catatan bagi Albania, skuadnya yang memang tidak terlalu terkenal dengan skuad-skuad dari Italia yang mentereng ya, padu antara skuad lini utamanya dengan kedalaman atau pemain cadangannya. Tapi ya saya pikir ini Italia juga harus jadi apa ya, tidak bisa dianggap remeh lah, karena Albania juga di kualifikasi dia juga bisa dapat di juara grup. Kalau Bung Alfa sendiri sepakat nggak nih? Apalagi Spanyol kan kemarin dapat 10 gol ya pas kualifikasi. Ya, bilang sepakat nggak sepakat ya. Kalau untuk Kroasia sendiri sih karena Kroasia itu apa ya, biasanya nggak difavoritkan untuk melaju ke babak final lah ya, misalnya perempat final atau semifinal atau bahkan final gitu. Tapi Kroasia ini tim yang cukup konsisten lah kalau di major event kayak gini nih. Jadi Kroasia juga pasti tampil mengesankan lah kalau untuk menghadapi Spanyol, yang bener yang dibilang perpaduan antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Tapi karena memang skuadnya memang belum matang, nggak sematang yang mereka 2010 dulu Spanyol. Kalau orang-orang pasti sekarang bilang nih Spanyol yang sekarang bukan Spanyol yang 2010 dulu yang pas World Cup. Jadi Kroasia, dan ini juga jadi last dance-nya Luka Modric di timnas. Jadi ada banyak poin-poin penting lah di match Spanyol Kroasia ini, termasuk big match juga ya, big match juga. Dan Kroasia untuk fase grup melawan Spanyol masih bisa lah untuk meraih kemenangan, terlebih di FIFA Matchday kemarin mendapatkan kemenangan juga, dan ya cukup menarik lah disaksikan untuk melawan Spanyol nanti ya. Kalau Italia versus Albania sendiri kan tadi Bung Majid bilang mungkin bisa sama-sama kuat ya. Kalau Bung Alfa sendiri gimana? Italia ya ini apa ya, anomali lah kalau kita ngomongin Italia, karena juara Euro tapi nggak lolos ke Piala Dunia ya, Qatar. Jadi Gak konsisten ya pemainnya. Iya, mungkin bukan gak konsisten, mungkin ada kurang keberuntungan kemarin. Tapi kalau untuk di event kali ini untuk sekelas lawan Albania mungkin masih bisa, tapi memang ada PR di Italia, karena memang Italia yang terkenalnya defendernya ya. Pemain-pemain bertahannya juga wah udah top Liga Eropa pasti ada di skuad Italia dan ngelawan Albania. Tapi ya kita lihat, kalau ngelihat yang kemarin di FIFA Matchday kemarin, Italia gagal mengalahkan Turki jadi 0-0. Ya catatan juga. Tentu di match lawan Albania di awal pasti banyak penyesuaian. Terlebih ya pemain-pemainnya udah nggak asing lagi lah.
kalau di Italia. Dan juga kalau saya lihat yang lawan Albania masih bisa dapat poin lah Italia. Satu. Yang penting dapat poin kunci ya. Karena kita nggak tahu ya. nih. Karena penyerangan Italia itu kan ya so-so lah ya. So-so kalau dibanding yang lain kayak Prancis itu kan lebih garang lah ya. Kalau dari sisi penyerangan atau Portugal gitu kan. Tapi biasanya kuda hitam mainnya lebih nothing tulus lah ya. Nothing tulus. Tapi Italia kan bukan kuda hitam jatuhnya. Enggak, Albania. Oh, Albania. Tapi Italia masih punya peluang nggak? Kira-kira keunggulannya apa nih buat lawan Albania? Kalau Italia, kalau head to head yang melawan Albania sih ya unggul di setiap lini, harusnya. Asal skemanya berjalan, tapi ya lagi-lagi namanya sepak bola kan. Bener yang dibilang Albania sepatutnya bisa tampil mengejutkan karena di setiap major event pasti ada bener-bener tim kuda hitam. Tapi ya entah itu Albania, entah itu di grup A lain, atau Skotlandia atau Georgia yang debut di Euro kan. Siapa tahu 2004 Yunani ya kan? Iya, lagi mengulang 2004. Kalau Kroasia, keunggulannya kira-kira apa tuh? Kroasia ya udah, karena memang pemain Kroasia itu udah klop lah. Udah cukup lama bondingnya, dan juga backnya ada Gvardiol juga bisa main di wingback atau bisa di center back. Tapi di match kemarin kalau nggak salah mainnya di center back. Ada Luka Modric, ada banyak pemain pengalaman, Perisic di depan. Jadi mungkin kalau yang ngikutin Kroasia mungkin agak-agak bosen mungkin ya. Karena pemainnya pasti itu hampir regenerasinya agak kurang ya. Tapi karena regenerasi yang kurang ini bukan keunggulan juga ya kita ngomongin. Tapi karena lebih berpengalaman. Iya, karena waktu bondingnya tuh udah kebentuk banget. Makanya saya bilang karena dia nggak difavoritkan juara, tapi dia kadang-kadang bisa menembus semifinal atau bahkan final gitu. Jadi tim-tim seperti ini yang bahaya di setiap major event tuh. Kalau Bung Majid sendiri gimana nih keunggulan Spanyol kira-kira? Tadi ya, Spanyol di Eropa ini mungkin tidak, dibilang Bung Alfa tadi, tidak seperti 2010 dan 2012 yang waktu itu menjuarai Piala Eropa ya. Cuman kali ini kita di Spanyol nih banyak pemain muda yang notabene ini bisa dibilang sangat buat PR lah buat negara-negara lainnya. Itu ada dua pemain kunci. Pertama itu ada si pemain Barcelona ya, si Yamal. Iya, Lamine Yamal itu baru 16 tahun usianya. Tapi udah gila banget mainnya tulang punggung Spanyol dan Barcelona. Padahal kalau bisa dilihat kalau 16 tahun ya bisa main di U18, U23, tapi dia langsung main ke tingkat senior. Dan di senior tuh catatannya dia tuh sudah cetak hampir, kalau di Barcelona ya 51 kali main dia udah cetak 7 gol, terus 10 assist, sementara di timnas dia udah cetak 7 gol dan 2 assist. Nah, kemudian ada pemain kedua nih di situ si Nico Williams, sama pemain winger, main keturunan Afrika lah yang cepat-cepat ini. Nah, si Nico Williams ini juga dari Athletic Bilbao ya. Nah, ini salah satu pemain kunci juga dari Spanyol, dan saya pikir Spanyol dengan mereka kerap menggunakan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Jadi lebih ke pemain-pemain sayap yang cepatnya ini akan menjadi PR juga lah buat misalnya Kroasia yang dengan pemain-pemain bisa dibilang uzurnya, pemain-pemain yang berpengalamannya menghadapi pemain-pemain muda dari Spanyol. Ya kita lihat lebih banyak kecepatan dan mungkin memang kalau Spanyol kan format pertandingan laga atau suara gaya bermainnya yang tiki taka ala dulu kan yang tahun 2010 yang kita lihat memang udah membosankan lah ya. Tapi kita lihat sekarang permainannya mungkin ya kita lihat emang build up dari bawah, dari kiper, dan saya pikir Spanyol dengan kemarin ketika di kualifikasi itu dia tampil dikdaya ya. Hampir 7 laga menang, hanya sekali imbang sebagai juara grup, dan saya pikir Spanyol difavoritkan untuk juara ya. Bukan hanya tembus, mungkin kalau untuk tinggal nyari pasangannya aja nih siapa nih dari grup yang bisa nemenin Spanyol untuk ke fase berikutnya. Nah, kalau untuk Albania sendiri gimana? Kira-kira ada kejutan nggak buat nanti di Piala Eropa ini? Albania baru 2 kali dia lolos ke Euro. Itu di tahun 2016 dan sekarang 2024. Memang Albania memang dibilang negara yang dengan sepak bola tidak terlalu hype lah dengan negara-negara lainnya ya. Kita juga kalau pas dengar Albania, wah masuk juga kayak kejutan juga nih di 2024. Agak asing ya, iya, agak asing juga ya. Cuma pemain-pemainnya juga ya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu terkenal lah dibanding pemain-pemain dari Italia, Spanyol. Tapi di sini ada salah satu pemain kunci dari Albania, yaitu si Bratji Misti ya. Dia
Iya, Brahim dia tuh pemain di center back ya, Bung Alfa ya. Dan itu juga salah satu. Dia kalau nggak salah dia kapten juga ya nanti ya. Benar. Iya, dia juga akan menjadi bisa apa namanya memblend ke pemain-pemain yang lainnya. Dan saya pikir tadi saya bilang pemain negara yang tidak difavoritkan juara seperti Albania ini mungkin akan melihat dia akan tampil lebih apa namanya lebih total lagi, lebih total lagi, lebih semangat lagi. Mungkin ya, kayak ya jadi PR juga, apalagi kasihan juga misal kalau Italia sampai nggak lolos kan gara-gara Albania kan. Udah Piala Dunia kemarin ini. Iya, nah lawannya Albania ya. Kita lihat aja apa ada keajaiban di grup ini. Iya, iya. Kalau kondisi squad, kalau menurut pengamatan Bung Majid sendiri gimana? Apa sih, ada cederakah di antar pemain antara Spanyol versus Kroasia atau Italia versus Albania? Sejauh ini dari squad Spanyol sih tidak ada ya. Semuanya dalam keadaan fit, dan dari pelatih Luis de la Fuente ini memang sangat cerdik ya. Ketika kemarin di FIFA Matchday atau laga uji coba, dia juga coba merotasi, dan terakhir yang kita lihat lawan Brazil kalau tidak salah yang 3-3, dia juga coba menerapkan skema 2-2 formasi, yaitu dari 4-2-3-1 kemudian 4-3-3, dan mereka emang Spanyol ini secara materi full ya kedalaman skuadnya, dimana ya kalau kita bilang satu persatu tuh di sini dari lini belakang tuh ada Dani Carvajal, kemudian ada Laporte, ada si Lenormand, ada Dani Vivian, kemudian ada Marc Kurkela, kemudian di gelandang juga ada Rodri, terus ada Fabian Ruiz, ada Nico Williams, dan penyerangnya ya siapa kita nggak kenal, Alvaro Morata lah ya, di tengah sebagai striker tunggal. Di situ juga ada Dani Olmo, ada Lamine Yamin. Kita lihat dari squad line up-nya pertama sampai kedalamannya ya, saya pikir Spanyol bisa dibilang lebih lengkap lah dibanding tim lainnya. Oke, kalau Bung Alfa sendiri ada nggak catatan-catatan kecil di kualifikasi grup B ini? Untuk apa, baik itu Spanyol versus Kroasia ataupun Albania versus Italia? Iya, kalau untuk Kroasia sendiri sih, saya juga belum mention tadi di FIFA Matchday kemarin, ternyata saya ingatnya dia menang aja tuh. Ternyata menang lawan Portugal. Oh, lawan Portugal. Menang lawan Portugal 2-1, tapi di match itu juga katanya CR7 nggak main sih. Jadi mungkin untuk fansnya Ronaldo mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya kenapa kalah lawan Kroasia. Tapi memang kalau dilihat cukup ini ya, sistematis lah cara mainnya Zlatko, pelatih Kroasia, karena memang pemain-pemainnya ini di setiap lini itu pasti ada yang mentornya lah ya. Pemain-pemainnya udah banyak yang berpengalaman Kroasia. Ada Vida juga kalau di tadi saya mention ada Gvardiol, ada Stanisic, ada Brozovic di gelandang bersama Luka Modric, dan juga ada Mateo Kovacic di City yang kita kalau ngomongin Manchester City secara personal pemain jelas kualitasnya udah nggak sembarangan ya. Tapi di match kemarin itu di lawan Portugal yang main bukan Perisic, si Budimir, karena Budimir juga ternyata cukup mengesankan ya. Statistiknya lumayan juga, dan kalau untuk menghadapi Spanyol dengan skuad yang tadi, karena kita ngeliat lini pertahanan Spanyol juga lumayan, ada ya major tim Spanyol lah ya. Ada Dani Vivian, ada Marco Kurela juga. Ya kalau untuk catatan kecil dari Kroasia mungkin di efektivitas penyerangan ya, karena memang apa istilahnya, serangan-serangan balik cepat mungkin dari Spanyol. Sprint pendek ke pemain-pemain muda itu kan yang sangat merepotkan lah ya untuk untuk pemain yang sekelas Kroasia, yang memang kalau menurut saya unggul di bagian kondisi fisiknya ya. Shape tubuhnya juga kan bagus-bagus pemain Kroasia. Dan ya itu mungkin catatannya adalah di bagaimana mereka mengimprove di permainan Spanyol, yang kadang memang benar katanya tadi dia bisa improve dari formasi 4 back, atau bisa dari 3 back, atau bisa bertahan dengan 2 pivot. Nah itu yang harus diimprove sama Kroasia di match nanti sih. Permainan Kroasia kira-kira kebaca nggak sih? Karena kan pemainnya pemain lama semua ya. Iya, kalau kebaca nggak kebaca sih pasti pelatihnya pasti paham lah ya kalau untuk itu. Tapi memang makanya ini saya bilang, karena improvisasi di setiap permainan sepak bola itu penting bagi pelatih ya. Jadi ya mau nggak mau kalau ngelawan Spanyol pasti ada kontra strategi yang harus diterapkan. Kalau kira-kira nih Spanyol menurut Bung Alfa lolos nggak sih di babak 16 besar? Nah, khusus di grup B ini deh. Menariknya kalau di grup B ini banyak yang bilang yang nggak bakal lolos cuma satu Albania, karena kan ada peringkat ketiga terbaik ya. Jadi kalau untuk
peringkat 1, 2, 3-nya udah jelas jadi punyanya Spanyol, Kroasia dan Italia. Tapi ya tinggal diacak-acak aja lah siapa yang bakal jadi juara grup, runner up dan atau peringkat ketiga terbaik. Karena kalau menurut saya juga kalau memang benar tiga-tiganya bisa masuk, karena seingat saya kan urutannya itu poin dulu ya, tentu poin, habis itu jumlah gol. Buat selisih gol, habis itu produktivitas gol, nanti juga ada banyak lah turunannya sampai ke jumlah kartu kuning dan kartu merah itu fair play. Nah, tinggal lihat aja nih nanti siapa yang mau deal-dealan mau jadi peringkat ketiga terbaik atau peringkat kedua. Tapi karena kalau untuk peringkat pertama juga sebenarnya masih sulit sih. Orang tuh masih sulit memprediksi grup B karena ada Portugal lagi, ada Spanyol dan Kroasia di sisi lain tuh pasti lolos dari fase grup gitu. Sedangkan Italia notabene adalah juara bertahan gitu. Jadi orang tuh sulit memprediksi grup B itu karena itu. Jadi mungkin Albania yang bakal ke Albania pasti ya bakal yang nggak lolos ke babak berikutnya. Kalau Bung Majid setuju nggak nih kalau dari prediksi Bung Alfa, Albania bakalan keluar tersisih di grup B ini? Saya kurang setuju karena memang itu prediksi yang terlalu dini menurut saya karena Italia lolos katanya. Bahkan saya melihat karena Italia performnya kurang ya. Iya, saya melihat bahwa malah saya memprediksi ya, mungkin kalau para pecinta Italia memang sangat suka ya Italia untuk bisa melaju. Tapi kalau saya lihat dari skuadnya, kan Bung Alfa bilang kan memang dengan catatan 3 terbaik kan itu masih diperebutkan sama grup-grup lainnya. Iya benar. Apalagi ini kan kalau grup seperti grup neraka kayak gini, grup yang persaingan yang sangat ketat, biasanya tuh skornya tuh tipis ya. Bener sih. Satu sama. Misalnya yang skor-skor ini, nah kalau misalnya di sebelah lagi yang peringkat ketiganya ada skor-skor yang besar, mungkin bisa di sebelahnya. Cuman kalau saya lihat di grup B ini untuk peringkat 3 terbaik agak kecil lah. Albania juga mungkin dengan secara permainan dia agak kurang lebih secara kualitas orang individu pemainnya dan apalagi baru masuk ya secara permainan. Tapi kan dia punya semangat sporadis yang wah ini lawan Italia, wah ini lawan Kroasia, lawan Spanyol. Mungkin di situ kan yang dibilang Mbak Desi tadi bakal lebih semangat nih. Nah mungkin saya malah melihat di sini ya kalau tidak Kroasia, Italia yang bakal keluar. Mungkin Albania bisa nemenin Spanyol gitu bisa kedua mungkin ya. Tapi ada yang pasti sih ya Spanyol harus bisa lolos ya. Tinggal dia yang nemenin siapa nih runner up-nya gitu. Siapa? Kayak kalau saya lihat ya memang Spanyol dengan pemain pengalamannya, Italia mungkin dengan pemain pengalaman cuman kadang permainan yang konsisten ya. Iya memang agak tumpul aja sih. Agak tumpul ya. Nah, Albania kita juga tidak melihat permainannya seperti apa, cuman di fase kualifikasi dia tuh sekitar 4 kali menang, 3 kali seri kalau tidak salah, dan sekali kalah. Dan itu catatan yang menurut saya juga ya sangat bagus lah ya untuk skuad Albania bisa masuk ke Piala Eropa. Berarti mungkin kalau misalnya Italia tetap stagnan prestasinya dari Piala Dunia kemarin mungkin bisa keluar dari awal. Harus dimulai dari fase grup yang langsung dapat PR nih Italia ini. Kalau misalnya ini langsung ke prediksi skor nih. Kalau Bung Alfa sendiri prediksi skornya berapa nih? Spanyol versus Kroasia dan Italia versus Albania. Spanyol Kroasia. Kalau prediksi skor sih ya ini senayang-senayang lah ya. Sebenarnya di luar udah nyata tapi lupa prediksi yang di luar berapa, yang di dalam ini lupa lagi prediksi skornya berapa. Kalau untuk Spanyol Kroasia itu ya karena saya harus memihak Kroasia sih. Kayaknya bakal menang dengan skor yang tipis lah ya. 2 gol cukup lah. 2-0. Wih, jauh. 2-0 untuk Kroasia. 2-0 buat Kroasia. Kalau misalnya Italia versus Albania? Italia dan Albania. Nah, ini 1-0 gitu. Untuk Italia? Iya. Oh, Italia. Untuk Italia dong. Italia. Masih optimis Italia. Karena Italia itu beberapa match terakhir kebelakangan tuh FIFA Matchday sebelum-sebelumnya tuh memang nggak pernah nyampe margin 2 gol, 3 gol tuh nggak tipis ya rata-rata ya. Bahkan kalau nggak salah lawan Ukraine waktu itu juga seri juga. Banyak imbang dan kalau menang juga paling 1-0, 2-1 gitu. Jadi memang apa yang kurang dari Spalletti ini mungkin masih belum ketemu sentuhan terbaiknya aja sih. Di sisi kalau Bung Majid sendiri gimana? Sepakat nggak kalau Albania bakalan kalah dari Italia? Albania, Italia. Berapa nih prediksi skornya? Ya realistis ya, terus seri lah ya. Seri ya? Di sana. Seenggaknya emang Italia bakal mainnya secara ofensif, kemudian mungkin juga pole position juga akan dimenangi Italia. Mungkin Italia juga gol duluan, misalnya 1-0, 2-0, tapi bisa disamain 2 sama atau 1 sama. Yang penting Albania di pertandingan pertama mungkin dia akan mengeluarkan tenaga yang ekstra. Kalau bisa defense full gitu.
Yang penting bisa ya gol-gol Albania mungkin Ya kan, dari match selanjutnya lawannya Iya. Spanyol Kroasia. Nah itu baru dilihat tuh strateginya. Biasanya di match pertama kalau fase grup gini mereka berusaha untuk total. ambil 1 poin dulu nih ya. Iya. Kalau untuk kalau bisa skor 3, yang penting jangan kalah nih untuk match pertama, karena kan supaya di match kedua sama Mental ketiganya pemain bisa ada juga mental kan. pemain juga. Ya untuk Albania ya misalnya 1-1 lah saya prediksi untuk Albania sebagai tim kuda hitam lah di grup B ini. Kemudian untuk Spanyol Kroasia nih. Spanyol Kroasia, wah jelas jauh lah. Spanyol. Ini kalau Bung Alfa bilang Kroasia Kroasia. 2-0 Spanyol, lah itu prediksi yang Sangat apa ya? sangat apa ya gitu. Kalau lihat dengan skuad sekarang ini kualifikasinya Spanyol gila banget, terus FIFA Matchday-nya juga lumayan, terus dengan formasi dan apa namanya gaya permainannya juga yang bagus banget, sayapnya gila. Mungkin Spanyol ya Kroasia dengan saya bilang tadi pemain-pemain saya tidak bisa dibilang pemain tua ya, pemain berpengalaman ya. Dengan pemain muda yang punya pengalaman juga. Ya malah justru saya bilang dibalik. Skuadnya apa namanya, mungkin Kroasia gol dulu 1, habis itu hasil akhir 3-1 menang. 3-1 buat Iya, Spanyol ya menang berarti ya. Spanyol, Iya, Oke. Seru juga nih. Pemirsa, gimana nanti pertandingan kualifikasi grup B Piala Eropa yang akan berlangsung pada Sabtu dini hari ya dan malam Minggu, Minggu dini hari dan malam Minggu gitu. Kita saksikan nanti bersama-sama apakah Albania atau Kroasia sama-sama bisa memberikan kejutan di Piala Eropa kali ini. Baik, sampai bertemu lagi di Super Prediksi Piala Eropa 2024 selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.